Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yesdafa dengan NIM 1301204068. Di sini saya akan mendemokan tentang tugas besar jaringan komputer. Nah, langsung aja kita ke CLO1. Nah, di CLO1 kita diharuskan untuk membuild topologi sesuai dengan yang diberikan. Nah, langsung saja di sini sudah ada gambar topologinya dan sudah ada subnetting dan dibagi-bagi IP-nya masing-masing. Di sini saya menggunakan IP-nya 192.168.5 dan sekian. Saya menggunakan ini karena kebetulan laptop saya juga IP-nya sama kayak gitu, jadi saya samain. Nah, setelah membuat gambar topologi dan kita subnetting dan kita bagi-bagi IP-nya masing-masing, kita langsung aja bikin programnya, kita tulis. Nah, di sini yang pertama kita pastinya bikin dulu host dan router yang dibutuhkan. Ada host A, host B, R1, R2, R3, R4 sesuai gambar. Nah, setelah itu kita hubungkan nih sesuai di ini, misal host A sama R1, host A sama R2 itu kan nyambung. Nah, di sini berarti tinggal host A sama R1 add link, host A R2 add link, host B R3, host B R4 dan seterusnya gitu. Terus di sini tambahin juga Ethernet yang digunakan untuk menghubungkannya. Lalu di sini saya tambahkan batasan bandwidth. Nah, ini ada yang 1 Mbps, ada yang 0,5 Mbps. Nah, setelah disambungkan seperti itu, kita juga konfigurasi IP masing-masing host dan router. Nah, di sini pertama dibuat dulu ada kayak host. Satu host itu kan dia punya 2 port ya, port Ethernet 0 sama Ethernet 1. Nah, ini bikin 2 port, terus dikasih IP sesuai dengan gambar yang tadi kita buat. Nah, untuk router dia masing-masing ada 3 port. Makanya ini bikin 3 port lalu dikasih IP dan netmasknya. Karena saya menggunakan prefix 24, jadi ini netmasknya sama ya, 255.255.255.0. Terus jangan lupa setelah itu konfigurasi router ini kita push jadi 1. Nah, langsung aja setelah itu kita setelah konfigurasi IP dan konfigurasi router, nah kita langsung aja nyoba di run dan dicek konektivitas node-node yang berada pada satu network. Nah, ini terlihat ya udah terbatas, bandwidth-nya udah dibatasin. Kita cek misal host A ping host B. R1. Nah, ini kan dia dalam network yang sama. Oke, bisa. Host A ping R2. Oke, bisa juga. Terus host B ping R3. Oke, bisa. Host B ping R4. Oke, bisa juga. Selanjutnya kita coba R1 ping R3. Host A dulu. Host A. Oke, bisa. Lalu selanjutnya R1 ping R3. Ini kadang kalau ada yang untouchable, nah ini belum tentu benar-benar tidak terhubung. Kita coba pakai IP-nya ya. Kita langsung masukin IP-nya. Jadi R1 ping 51.2 gitu. R1 ping 192.168.51.2. 51.2. Nah, dia nyambung. Nah, ini dikarenakan masing-masing router kan punya port lebih dari satu. Nah, ini kadang dia suka bingung gitu, dia mau nyambung ke port yang mana. Nah, makanya kita mapping langsung ke IP-nya dia biar jelas gitu. Biar jelas mappingnya kemana, dan akhirnya terlihat bahwa R1 ke R3 itu sebenarnya terhubung gitu. Nah, sisanya di sini ini ada R1 ke host A dia terhubung, R1 ke R3 terhubung, R1 ke R4. Nah, ini pakai ping ya karena biar nggak bingung, ini terhubung. Terus R2 ke host A dia udah ada terhubung, R2 ke R3 terhubung, R2 ke R4 terhubung, R3 ke host B terhubung, R3 ke R1 terhubung juga, R3 ke R2 terhubung, R4 ke host B terhubung, 4 ke R1 terhubung, R4 dan ke R2 terhubung. Itu untuk CLO1. Nah, lanjut. Itu kan tadi kalau cuman kalau cuman begitu doang, dia yang nyambung cuma yang satu network. Kayak misal kalau host A ping host B, nah itu dia nggak nyambung, dia network is unreachable gitu. Ya, nah selanjutnya kita makanya kita lanjut ke CLO2. Nah, di CLO2 ini kita diminta untuk mengimplementasikan static routing. Nah, langsung aja kita bikin, kita masuk ke codingannya.
Di sini nah ini codingan yang setelah ditambah static routing. Pertama kita untuk host kita kasih table dulu karena ada 2 port jadi ada 2 table ya. Terus ini begini codingannya. Kita kasih default gateway segala macamnya. Nah setelah hostnya dikasih table. Nah ini hostnya dikasih table ini asalnya, terus ini networknya, terus di sini tujuannya gitu, next hopnya gitu. Nah ini host B juga sama kayak host A. Nah, setelah itu routernya kita hubungkan ke semua network yang belum terhubung. Misal R1 ya. Di sini dia R1 masih belum terhubung sama network ini 55, terus network 57, network 54, network 53 dan network 52 gitu. Nah, di sini kita hubungkan semuanya. R1 ke 52 kehubung, 53 kehubung, 4 kehubung, 55 kehubung, 57 kehubung. Itu dilakukan untuk semua router biar jadi semua satu topologi itu dia bakal terhubung semua gitu. Nah, ini langsung aja kita setelah memprogram static routingnya, langsung aja kita cek apakah semuanya telah terhubung atau masih belum gitu. Nah ini langsung aja kita cek, kita run lagi sudo python. Nah kita langsung ping all aja. Nah di sini masih host ini masih X gini ya, dia masih kalau di ping all langsung emang dia belum terhubung. Nah caranya gimana? Kita harus ping dulu, misal dari host A ke host B di ping. Nah ini terhubung. Host A ping R1 udah terhubung juga. Host A ping R2, nah dia terhubung. Host A ping R3 itu terhubung. Host A ping R4 terhubung. Setelah itu kita cukup host B ping host A. Oke, terhubung. Nah setelah di ping all, nah bisa terlihat semua node yang ada di topologi ini sudah terhubung semuanya sesuai dengan yang kita mau, nggak cuma di satu network doang. Itu untuk CLO2 gitu. Nah setelah itu kita menganalisis routing yang digunakan menggunakan traceroute ya. Nah, kita langsung coba kita host A. Itu caranya adalah host A langsung aja traceroute misal ke host B. Kita trace routingnya. Nah ini dari host A dia tuh dari ke 50.2. Setelah ke 50.2 dia ke 51.2. Setelah itu baru ke 52.1. Nah 52.1 ini host B gitu. Itu adalah rute yang ditempuh dari host A ke host B gitu. Itu untuk CLO2. Nah selanjutnya kita langsung ke CLO3. Kita mencoba capture package menggunakan iPerf dan setelah itu kita menganalisisnya menggunakan Wireshark. Nah oke, sudah terhubung semua. Langsung aja kita lakukan ekstern lagi. Kita buka CMD host A-nya. Kita bikin file Wireshark, phpdump, minw misal analisis tcp.pcap gitu ya. Lalu minc 200, kita enter. Langsung kita pindah ke mininetnya. Mininetnya kita tulis iperf misal dari host A ke host B gitu. Nah ini kita tunggu. Nah di sini sudah terlihat di sini file Wireshark-nya udah jadi. Udah ada 200 paket captured dan 200 paket received by filter. Nah ini juga udah ada resultnya. Nah selanjutnya kita langsung aja lihat tadi ke filenya analisis TCP. Ini dia. Buka. Nah ini bisa seperti yang dilihat. Dia protokol yang digunakan adalah TCP dan di sini ada protokol three-way handshake nih. Ada SYN, SYN-ACK, ACK. Lalu di sini juga ada three-way handshake. Nah ini membuktikan bahwa protokol yang digunakan di sini adalah TCP. Nah bedanya TCP dengan UDP adalah kalau UDP itu berbasis tidak berbasis koneksi,
sedangkan TCP itu berbasis koneksi gitu. Itu adalah perbedaan TCP dengan UDP gitu. Itu untuk CLO 3. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke CLO 4 ya. Nah, di CLO 4 ini kita akan men-set berbagai buffer dari 20, 40, 60 dan 100. Lalu juga kita mencoba generate traffic. Nah, langsung aja di sini untuk codingan CLO 4. Nah, setelah yang tadi di static routing, yang pertama kita untuk menambahkan buffer di sini saya menggunakan metode HTB ya. Nah, caranya adalah di sini ditulis max queue size. Ini untuk men-set buffernya itu berapa. Ini pertama kita coba aja 20 ya. 20. Nah, terus karena saya pakai HTB, ini use HTB sama dengan true. Nah, selain itu, di sini juga ada codingan untuk menggenerate traffic gitu. Nah, oke, terus kita lihat. Nah, bisa dilihat di saat menggunakan traffic di sini waktunya adalah seperti dilihat 981 ms, 632, 800. Waktunya tergolong besar karena dia menggunakan traffic. Nah, karena di sini generate trafficnya nggak lama. Tadi dikasih waktu beberapa detik. Nah, saat trafficnya sudah habis, waktunya sudah habis, berarti sudah tidak dijalankan. Ini time-nya menjadi 0,066 lagi, 0,050. Nah, jadi waktunya bakal langsung turun banget gitu. Saat trafficnya sudah habis dijalankan, sudah nggak dijalankan lagi. Ini dilihat bandwidth-nya segini. Ini untuk buffer 20. Nah, di sini buffer 20 dilihat ini sebelum menggunakan traffic. Lihat ini time-nya 0, sekian seterusnya, dan di saat menggunakan traffic dia jadi 900, 500 dan ratusan gitu. Nah, di saat buffer 40, nah ini sebelum menggunakan traffic 0,0 sekian, dan saat menggunakan traffic dia naik jadi 1000 sekitar 1000 ms waktunya. Nah, saat buffernya 60 sebelum menggunakan traffic sama dia masih 0, sekian. Terus saat menggunakan traffic dia jadi 1000, bahkan ada yang 2000. Nah, saat buffernya 100 sebelum menggunakan traffic dia di sini time-nya masih 0, sekian, masih pendek ya, masih singkat. Nah, saat menggunakan traffic dia jadi ada 1000 dan ada 2000. Nah, di CLO 4 ini untuk yang saya lihat perbedaan buffer itu beberapa dia ada berpengaruh di waktu setelah menggunakan traffic. Nah, di sini dari saat buffernya 20 itu, di sini kan setelah menggunakan traffic dia ada ratusan ya. Nah, pas buffernya 40 dia jadi ribuan, 1000 sekian gitu. Tapi pas buffernya jadi 60, dia waktunya nggak jauh beda sama buffernya 40. Tapi ada sedikit beda, di sini dia sampai 2000. Nah, tapi saat buffernya dinaikkan menjadi 100, di sini waktunya masih relatif sama dengan saat buffernya 60 gitu. Nah, untuk yang tidak menggunakan traffic relatif sama waktunya. Jadi sejauh ini yang saya lihat perbedaan penggunaan buffer itu hanya ada pada waktu saat menggunakan traffic, dan itu pun tidak semuanya. Jadi itu yang saya lihat untuk efek dari buffer. Nah, sekian dari saya untuk video demo Tugas Jarkom. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.